Inilah koruptor hasil operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2022. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata melaporkan, sepanjang 2022 pihaknya telah melakukan 10 operasi tangkap tangan, atau OTT. Hal itu dikemukakan Alex Marwata saat memaparkan laporan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi dalam konferensi pers akhir tahun kinerja dan capaian KPK tahun 2022. Pemberantasan korupsi melalui OTT sempat jadi perdebatan publik di ujung tahun ini lantaran pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan OTT berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata global. Di sisi lain, KPK menyatakan OTT justru efektif memberi efek kejut bahwa koruptor sewaktu-waktu dapat terjaring aparat penegak hukum. Alex Marwata membeberkan, 10 OTT KPK tahun 2022 tersebut antara lain, 1. OTT Wali Kota Bekasi dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK telah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Jawa Barat tanggal 5 Januari tahun 2022. Dalam OTT tersebut, KPK turut menangkap 11 orang yang merupakan ASN Pemkot Bekasi dan beberapa pihak swasta. Wali Kota Bekasi ditangkap karena dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, KPK kembali menangkap 2 pihak, 1 orang lagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dan 1 orang pihak swasta dan mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat. 2. OTT Bupati Penajam Pasir Utara. KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. OTT tersebut dilakukan karena Abdul diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tahun 2021 sampai tahun 2022. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan 11 orang, tanggal 12 Januari tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta dan wilayah Kalimantan Timur. Mereka adalah AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara periode tahun 2018 sampai tahun 2023, NP orang kepercayaan AGM, AD orang kepercayaan AGM, NAP, swasta dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Mulyadi, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Edi Hasmoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara, Jusman, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Weli, Istri, Mi, Ahmad Zuhdi alias Yudi, Swasta, Supriyadi alias Usup, Orang Kepercayaan AGM, Rizky, Orang Kepercayaan AGM. 3. OTT Bupati Langkat, Sumatera Utara. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 malam. Dalam OTT, tim KPK mengamankan 8 orang, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 di Kabupaten Langkat, yaitu Terbit Rencana Perangin Angin PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat, Sujarno Kabit Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Denny Turio, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Suhardi. Saat itu, KPK sudah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat ini. Sebagai penerima, yakni Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar Pas selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan 3 pihak swasta kontraktor masing-masing Markos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Isfi Syafitra. 4. OTT Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022, KPK mengamankan 5 orang. Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan, dan pengacara atau kuasa hukum PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasyono. Kemudian, ada pula Direktur PT SGP yang berinisial AP dan Sekretaris HK berinisial DW. Dalam kegiatan OTT kali ini, KPK mengamankan uang senilai 140 juta rupiah. Operasi tangkap tangan yang melibatkan Itong dan kawan-kawan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. KPK menyatakan uang 140 juta rupiah tersebut merupakan tanda kesepakatan awal bahwa Itong Isnaini Hidayat akan memenuhi keinginan Hendro Kasyono. 5. OTT Bupati Bogor.
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, Rabu tanggal 27 April tahun 2024, dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap terkait pengurusan temuan laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6. Pada tanggal 6 Juni tahun 2022, KPK bergerak menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terkait dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan apartemen Royal Kedaton. KPK menangkap 9 orang dalam operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2022. KPK juga menetapkan Vice Presiden Real Estate Sumarekon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidi Hartana, serta Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi, Triyanto Budi Wuyono, sebagai tersangka. 7. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, KPK menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Ia diduga mematok tarif Rp60 juta hingga Rp350 juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menangkap sekitar 23 orang dari Pemalang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan. 8. OTT Rektor Unila. Hasil OTT tanggal 19 Agustus tahun 2022, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. Sebagai penerima, yakni Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Sedangkan pemberi, pihak swasta yakni Andi Desviandi. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK menduga Rektor Universitas Lampung Karomani menerima suap sekitar Rp5 miliar. Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui mualimin, dosen, yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp575 juta. KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima Karomani melalui Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani yang juga atas perintah Karomani. Uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4.400 juta. 9. OTT pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung, Sudrajat Dimyati pada tanggal 22 September tahun 2022. Dalam kasus tersebut ditetapkan, sebagai penerima adalah Sudrajat Dimyati, Hakim Justisial, Panitera Pengganti Mahkamah Agung Eli Tri Pangestu, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung Desi Yustria, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, Muhajir Habibi, PNS Mahkamah Agung, Redi, PNS Mahkamah Agung, Al-Basri. Kemudian sebagai pemberi, yakni Yosep Parera selaku pengacara, Eko Suparno selaku pengacara pihak swasta, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka, dan pihak swasta, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Suyanto. Pada pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan Hakim Agung, Ghazal Basaleh sebagai tersangka bersama Prasetyo Nugroho selaku Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana dan Asisten Hakim Agung, Ghazal Basaleh serta Redi Novarizza selaku staf Hakim Agung, Ghazal Basaleh. 10. OTT Wakil Ketua DPRD Jatim. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, KPK menangkap 4 orang tersebut dalam operasi tangkap tangan di Jatim pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Tersangka penerima kasus tersebut, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahatua P. Simanjuntak, STPS, dan Rusdi, RS, selaku staf ahli STPS. Sementara tersangka pemberi masing-masing Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Ilham Wahyudi alias Eeng. Alex mengatakan, KPK tetap akan terus melakukan penindakan korupsi termasuk lewat OTT. Ia memastikan KPK akan memperbaiki sistem di internal untuk mengetahui pola-pola yang digunakan oleh para calon koruptor tersebut. Alex menegaskan, sampai saat ini OTT masih efektif dilakukan sepanjang masyarakat masih menginformasikan dugaan adanya suap oleh para pejabat penyelenggara negara. Menurut Alex, sepanjang 2022 KPK menangani sejumlah perkara yang menyeret perhatian publik. Kasus itu seperti korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK saat ini masih mengembangkan suap penerimaan mahasiswa baru Unila dengan memeriksa beberapa kampus lainnya.
Selain itu KPK juga melakukan penyelidikan suap pengurusan perkara yang menyeret Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati. Pengusutan kasus ini terus bergulir hingga KPK menetapkan tersangka baru. Total sudah ada 14 tersangka dalam dugaan main perkara Hakim Mahkamah Agung. Kasus korupsi APBD Papua yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB juga terus dilakukan. KPK menyatakan dalam proses penanganan kasus tersebut, muncul dinamika sosial yang terjadi di sebagian masyarakat Papua. Untuk OTT sepanjang 2022, Alex mengatakan kasusnya tersebar di berbagai daerah. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitendo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.